Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep sambal goreng kentang ati ampela nih teman-teman. Menu ini pastinya familiar banget ya teman-teman, apalagi sebentar lagi kita mau menjelang Lebaran Idul Adha, yang pastinya menu ini biasanya disandingkan bersama ketupat dan juga opor ayam saat Lebaran. Di sini aku bakal sharing resep sambal goreng kentang ati ampela yang super enak banget pastinya. Jadi ada satu bahan yang kalau kalian tambahkan di sambal goreng kentang ati ampela ini pasti jadinya luar biasa nikmat. Dan di sini juga aku bakal kasih resep juga tips lengkap supaya bumbu sambal goreng kentang kalian itu nggak bau langu. Oke, buat yang penasaran ikutin terus videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Kita langsung aja ke bahan-bahan. Ini dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal goreng kentang ati ampela ini teman-teman. Pastinya di sini aku menggunakan kentang sebanyak 500 gram atau setengah kilogram ya. Bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Untuk kentangnya sendiri sudah aku potong-potong dadu seperti ini dan juga sudah dicuci bersih ya. Lanjut, di sini aku menggunakan hati ayam. Jadi aku pakai 3 pasang ati ampela ayam. Jadi sepasang hati dan juga ampelanya ya. Dan ini sudah dicuci bersih. Tak lupa aku tambahkan juga petai sebanyak 1 papan yang sudah dipotong-potong seperti ini untuk menambah tampilannya supaya lebih cantik menarik dan juga pastinya menambah seleranya. Karena aku suka petai ya, tapi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau kalian nggak suka petai, nggak pakai pun nggak masalah. Kemudian untuk bumbunya sendiri ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, terasi, lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, dan juga serai. Lengkap banget di situ ya. Pokoknya nanti aku jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian di sini aku juga tambahkan juga santan. Untuk santannya sendiri nggak banyak-banyak ya teman-teman. Aku nggak pakai 1 saset, cukup sekitar 1-2 sendok makan aja. Kemudian untuk bumbu seasoningnya di sini pastinya ada garam, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan tak lupa juga tambahkan gula pasir. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal goreng kentang ati ampela ini. Sekarang kita langsung saja ke step pertama. Pertama-tama di sini aku akan rebus terlebih dahulu hati ayamnya. Panaskan air, kemudian setelah airnya mendidih langsung dimasukkan saja hati ayamnya. Kemudian tak lupa ditambahkan dengan jahe yang sudah dimemarkan dan juga setengah sampai 1 sendok teh garam. Fungsinya agar nanti hati ampelanya ini tidak bau amis dan mengurangi lendir-lendirnya ya teman-teman. Jadi lebih kesat gitu karena garam tadi akan menyerap air yang ada di hati ayamnya. Rebus hati ampelanya sampai matang, dan kalau kalian sudah yakin hati ampelanya matang, boleh dimatikan kompornya, kemudian disisihkan hati ayamnya. Selanjutnya, kalau ati ampelanya sudah tidak terlalu panas, boleh banget langsung dipotong-potong ya teman-teman. Kira-kira ukurannya seperti ini. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah, tapi kalau bisa jangan terlalu jauh ukurannya dari potongan dadu kentangnya tadi ya. Di sini aku menggunakan hati ayam, tapi kalau teman-teman mau menggunakan hati sapi juga boleh banget. Sama banget juga stepnya, kalian harus rebus sampai matang terlebih dahulu ya hati sapinya. Kalau setelah ini ati ampelanya mau kalian goreng sebentar terlebih dahulu supaya agak kering dan tidak mudah hancur ketika dimasak dengan bumbu sambal goreng kentangnya, juga boleh banget. Tapi di sini aku biasanya cukup direbus aja sampai matang seperti ini, kemudian dipotong-potong ya teman-teman. Jadi tidak digoreng lagi. Karena menurut aku kalau digoreng lagi itu terlalu kering, jatuhnya nanti agak-agak keras gitu. Aku kurang suka. Jadi aku lebih suka tekstur si ati ampelanya cukup direbus aja. Yang penting nanti ketika ngaduknya hati-hati aja teman-teman supaya tidak mudah hancur. Lanjut, sekarang aku mau goreng terlebih dahulu kentangnya yang sudah dipotong-potong dadu tadi ya. Goreng kentangnya sampai matang dan juga berkulit.
Kalau kalian lihat kentangnya sudah mulai berkulit dan kalian mau yakinin kalau kentangnya sudah matang, bisa dites tusuk menggunakan garpu ya. Kalau sudah empuk tandanya kentangnya sudah matang dan boleh banget untuk diangkat lalu ditiriskan. Kalian harus pastikan menggoreng kentangnya sampai matang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku akan olah bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga terasi. Untuk lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan juga serehnya hanya akan digeprek saja ya teman-teman. Jadi mereka sifatnya sebagai bumbu aromatik. Sedangkan bumbu halusnya hanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga terasi. Di sini aku tidak pakai kemiri ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau menambahkan kemiri supaya lebih medok, boleh-boleh saja. Tetapi saran aku kemirinya wajib banget disangrai supaya tidak bau langu ya. Dan di sini informasi juga kalau cabai merahnya ini sudah aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tidak bau langu. Untuk terasinya juga sudah dibakar terlebih dahulu. Jadi untuk cabenya sudah direbus, terasi juga dibakar, dan kalau kalian mau tambahkan kemiri harus disangrai terlebih dahulu supaya mencegah bumbunya nanti bau langu ya. Rawan banget soalnya sambal goreng kentang itu bumbunya bau langu. Dan ini langsung aja dihaluskan menggunakan blender dengan sedikit air dan juga garam. Kalau teman-teman mau diulek juga boleh. Oke, karena semua bahan-bahannya sudah siap, di sini aku mau langsung masak sambal goreng kentang ati amplaknya. Pertama-tama nyalakan terlebih dahulu api kompornya, kemudian tuang minyak dalam wajan, dan kalau minyaknya sudah panas, boleh banget dimasukkan bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Nah, dan ini penting banget step menumis bumbu. Kalian wajib banget menumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga harum. Karena kalau kalian menumis bumbunya nggak matang akan merusak cita rasa dari sambal goreng kentang kalian yang nantinya bakal jadi bau langu ya teman-teman, karena ini rawan banget jadi perlu digaris besar ya. Ciri-ciri kalau kalian menumis bumbunya sampai benar-benar matang, biasanya nanti warna bumbunya itu dia akan lebih gelap. Jadi warna merahnya dia akan lebih gelap, kadar airnya pun lebih berkurang, jadi cenderung mengering seperti itu ya. Nah, kalau bumbunya sudah matang, kalian boleh tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas yang sudah digeprek tadi. Dan bisa ditambahkan sedikit air supaya bumbunya tidak gosong, dan masukkan peteknya di awal supaya nanti peteknya lebih mudah matang. Sedangkan ati dan kentangnya kan tadi sudah matang, jadi kita masukkan di awal pete. Dan jangan lupa beri bumbu seperti garam, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan juga gula pasir. Aduk-aduk merata, dan di sini kalian boleh masukkan ati ampelaknya. Aduk-aduk sampai bumbunya terbalur merata ke setiap bagian hati ampelaknya. Kemudian tambahkan 1-2 sendok makan santan instan. Nah, di sini penting banget ya teman-teman. Aku kasih tahu salah satu bahan yang wajib ditambahkan supaya sambal goreng kentang ati ampela kalian lebih enak, yaitu dengan menambahkan terasi di bumbu halusnya dan juga santan tentunya, karena membuat cita rasanya nanti lebih gurih dan juga lebih sedap. Nah, lanjut, kalau misalnya bumbunya sudah diaduk-aduk bersama santan secara merata, boleh ditambahkan kentangnya. Aduk-aduk secara merata bumbu, kentang, ati, dan juga petainya. Dan kalian di sini masaknya nggak usah terlalu lama karena tadi ati dan kentangnya sudah matang ya teman-teman. Ini dia sambal goreng kentang ati ampelanya sudah jadi teman-teman. Wanginya enak banget dan cita rasanya pun lebih gurih dan juga sedap pastinya, karena tadi aku tambahkan dengan terasi di bumbu halus dan juga santan yang bikin cita rasa si sambal goreng kentang ati ampelanya ini lebih enak lagi. Kalian wajib banget coba resep ini di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi menu sehari-hari di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.